Halo, assalamualaikum. Welcome back to Sarah Mamas YouTube channel. Alhamdulillah hari ini aku dan Mamas diberikan kesempatan untuk main-main ke Edinburgh. Jadi ini sekarang kita posisinya lagi di Edinburgh, guys. Edinburgh ini salah satu kota di Skotlandia. Which is Scotland itu masih bagian dari UK, ya yang ya? Itulah, jadi kayak wilayah atau negara bagian gitu kalau nggak salah nih. Takut salah ngomong. Jadi guys, ini hari kedua kita ke Edinburgh, terus alhamdulillah dapat tempat duduk yang enak, jadi akhirnya pengen bikin video, pengen sharing. Jadi mau sharing apa ya kira-kira ya? Alhamdulillah hari ini alhamdulillah aku dan Mamas, apa sih aku mau ngomong apa? Jadi guys, sebenarnya mau bikin video doang, kayak mau bikin video sharing gitu, sharing yang semoga aja bermanfaat dan mau ngasih kabar bahagia ke teman-teman semuanya. Kalau alhamdulillah aku sekarang ini sudah hamil gitu. Jadi sekarang ini mungkin dedenya sekitar 14 week atau 15 week. Alhamdulillah semuanya sehat. Terus ya kayak gitu guys. Mungkin buat yang belum tahu, aku sama Mamas itu menikah di tanggal 3 Desember 2016, which is tahun ini udah mau tahun keempat kita di Desember. Terus kayak aku sempat hamil waktu setelah 4 atau 5 bulan menikah, itu aku sempat hamil, terus sempat dikuret waktu dedenya 8 minggu apa 9 minggu kayak gitu. Jadi kayak kuret itu kalau aku nggak salah di tahun 2017 Juni, jadi kayak sudah 3 tahun dari kuret itu belum isi lagi gitu. Jadi sempet struggling. Jadi after kuret itu kayak period aku, mens aku itu kayak nggak bagus gitu loh, jadwalnya random kayak maju mundur gitu kan. Jadi which is kita tahu kalau orang mau hamil ya kan, jadi kayak salah satunya itu periodnya harus bener gitu kan. Jadi udah sempat, belum pernah sih kalau promil yang bener-bener promil belum pernah, karena kayak jatuhnya itu bener-bener cuman kayak kontrol kenapa periodnya gini doang sih dok setelah kuret yang kayak gitu ya, tapi belum pernah yang 100% bener-bener mau promil gitu belum. Jadi karena memang kan alhamdulillah dapat kesempatan buat kuliah di sini, jadi kayak tahun lalu sempat mau ke dokter mau promil, cuman mikirnya takut setengah-setengah lagi gitu. Jadi akhirnya memang membulatkan tekad, ya sudah kuliah dulu gitu. Mana tahu rezekinya memang kuliah dulu. Terus memang ada niatan kalau sudah pulang kuliah nanti baru mau cari dokter yang cocok, yang sreg, mau pengen promil di mana gitu. Tapi maha besar Allah, alhamdulillah sebelum pulang, sebelum promil ke dokter, ternyata aku malah positif hamil pas aku sedang di UK gitu. Jadi kayak kita ngasih kabar ke kedua orang tua, ke ibu bapak, ke mama papa, itu by phone, by video call ke saudara-saudara kita, adik-adik kita kayak gitu. Dan alhamdulillah semuanya bahagia karena emang ini udah lama banget dinanti si dede ini kayak gitu. Jadi mungkin aku mau sharing bukan program hamil sih ya, tapi apa sebenarnya yang aku lakukan, ikhtiar atau cara apa yang aku lakukan terakhir sampai aku positif ini gitu. Dan ini memang aku tanpa obat dokter dan segala rupa sama sekali malah ya, karena kan sudah di sini udah mau di akhir-akhir kita pulang baru dapat kabar kalau aku hamil kayak gitu. Jadi sebenarnya itu guys, kayak dari awal aku ke Inggris ini, aku sama Mamas itu rutin minum kayak rimpang-rimpangan gitu sih. Jadi awal mulanya malah bukan buat promil ya, tapi memang kayak lebih ke kita kayak kita kan takut sakit ya, lagi jauh dari keluarga kayak gitu kan, karena kan cuaca yang beda, terus kayak datang-datang langsung ketemu winter. Jadi kenapa waktu itu ketemu IG-nya dokter Zaidul Akbar itu ya kalau nggak salah, terus kayak banyak yang bilang kalau itu bagus buat stamina dan segala rupa. Jadi memang minum rimpang-rimpangan itu niat awalnya ya udah memang pengen biar bugar aja buat imun gitu. Jadi karena kan Mama alhamdulillah di sini kerja, terus kayak kerjanya tuh pulangnya malam, terus dingin. Pokoknya intinya kita tuh menghindari jangan sampai sakit deh di negara orang gitu kan. Kayak kalau bisa flu gitu juga nggak mau gitu, namanya lagi jauh dari keluarga, dari orang tua kayak gitu kan. Jadi rutin lah minum rimpang-rimpangan ini guys, apapun rimpang yang ada, karena kan di sini agak susah ya, kayak rempah-rempah gitu nggak semuanya lengkap. Terus jadi kita itu minum rimpang, itu pun caranya simpel banget. Aku nggak pernah direbus kayak gitu karena kadang-kadang aku males. Jadi aku emang kayak air dari heater, air mendidih aku taruh di
termos air panas itu yang tahan bisa sampai 7 jam 10 jam itu udah itu, terus kayak aku isi rimpang apapun yang ada waktu itu. Jadi kadang-kadang yang seringnya sih biasanya tuh jahe, terus kayak lemongrass, apa namanya, sereh, terus cinnamon itu apa yang kayu manis, terus sama yang kecil-kecil itu merica, ketumbar. Ayag, yang kecil itu apa? Oh, ketumbar. Jadi biasanya aku sih nggak yang ribet ya. Jadi kayak aku nggak pernah aku rebus, nggak pernah. Jadi aku mostly memang di termos air panas yang bisa tahan 6 jaman itu ya, aku isi di situ. Itu biasanya aku isi apa yang ada aja waktu itu gitu. Tapi yang paling sering itu isinya adalah jahe kayak berapa jempol gitu lah ya, diiris-iris 3 atau 4 gitu. Terus lemongrass, lemongrass itu sereh, terus serehnya itu kayak 1 atau setengah. Terus ketumbar agak 7 sampai 10 butir itu. Terus sama aku tambahin bubuknya kayu manis gitu. Kadang-kadang tuh aku campur sama teh biasa, atau kalau enggak di sini ada kayak teh herbal, teh kunyit. Pokoknya teh, kan banyak tuh jualan teh herbal gitu ya, di sini aku beli aja. Jadi apa yang memang ada aja gitu. Dan terakhir tuh dikasih madu. Jadi ternyata itu rasanya eatable kok guys. Jadi kayak aku kan sebenarnya nggak pernah minum jamu, aku nggak suka yang kalau bau-bau gitu ya. Tapi karena di endingnya itu dikasih jamu, dikasih madu, jadi rasanya oke-oke aja gitu loh. Kayak rasa teh biasa, cuman agak sedikit ada aroma rempahnya gitu. Dan nggak tahu kenapa itu kayak cocok aja buat aku gitu loh. Jadi perlahan aku minum itu benar-benar aku minum hampir tiap hari ya, nggak pernah skip sama sekali, kecuali aku lagi keluar kota yang susah gitu loh. Itu benar-benar aku selalu buat tiap hari, yang minum aku dan Mamas. Terus kayak Mamas ke kantor juga bekalnya itu aku bekalin itu gitu. At least dalam 1 hari kita sama-sama minum segelas, kadang-kadang lebih kalau mau kita tambahin gitu, yang kayak gitu. Nah itu aku nggak tahu, aku berasa kayak ke diri kami berdua itu kami lebih fit aja, bener gitu. Kayak alhamdulillah selama di sini tuh kita belum pernah yang namanya demam, diare, flu apa gitu. Padahal jujur aja kalau kayak di Indonesia aku malah tipe orang yang kayak salah makan dikit mencret, yang kayak gitu. No idea apa memang Allah ngasih perlindungan selama di sini biar nggak susah, karena emang doa kita selalu itu kayak minta sehat ya Allah selama di sini gitu, atau apa gitu. Tapi itu memang baik ke aku atau ke Mamas, itu badan kita fit banget selama di sini. Padahal kalau kalian tahu di awal-awal Mamas kerja itu, Mamas jalan kaki itu kayak jam 12 malam gitu. Bayangin waktu winter itu dinginnya kayak gimana gitu. Jadi tuh alhamdulillah banget kita memang kerasa badan kita jauh lebih bugar minum itu gitu. Terus selain rimpang-rimpangan tadi, nah itu tadi rimpang kalau kalian tanya isinya apa aja, yang tadi aku bilang ya, kayak isinya aku sesuka hatiku aja dan apa yang lagi ada gitu. Karena emang di Inggris ini agak susah cari rempah-rempahan kayak gitu. Intinya aku selalu tiap hari harus sadar rempah yang aku minum, rimpang yang aku minum gitu. Jadi waktu aku minum rimpang itu, kalau kayak aku pribadi, yang aku rasakan adalah memang kayak seger aja gitu. Apa ya, kayak ke tubuh tuh seger. Terus kalau ke mens itu sih yang paling berasa banget. Jadi kayak dulu tuh aku waktu mau kesini, aku nggak tahu apa itu bercampur sama kesetresan diri aku karena aku mau kuliah ini ya. Itu kayak aku bisa 2 bulan baru mens gitu loh, 3 bulan ketiga baru mens gitu kan. Sehingga kayak, atau kebalikannya gitu loh, atau kadang-kadang kayak baru 2 minggu bersih terus mens lagi gitu loh. Mens aku tuh serandom itu dan sekacau itu guys. Itu kayak yang bikin suka sedih dan stres itu kan karena itu juga ya, karena kan kita sebagai cewek dewasa tahu kalau mens itu kayak kunci dari kita lagi sehat atau enggak nih sebagai cewek kayak gitu. Jadi tuh mungkin aku sangat terbebani juga dengan pikiran itu, karena kayak ini aku 2 minggu mens, terus kayak 2 minggu kemudian aku mens lagi, atau kalau enggak ini aku mens 2 bulan kemudian baru mens gitu, serandom itu gitu. Tapi kalau yang sakit, aku dari dulu bukan orang yang sakit pas mens ya. Aku kalau mens biasa aja, cuman kalau lagi banjir lemes gitu doang. Jadi nah waktu aku minum rimpang, dan kan aku mulai rajin men-track catatan mensnya itu per kapan ya, periodnya itu per kapan, itu emang bener-bener maju gitu loh. Kayak yang dari awalnya bisa 2 bulan sekali, itu awalnya rapinya perlahan-lahan gitu loh, kayak sebulan, terus bulan kedua dia maju lagi, sehingga terakhir ini aku bisa bilang kayak jarak range period aku per period itu kayak masuk angka normal lah, 28 sampai 35 gitu. Dan toh pun maju mundur, dia tidak pernah maju mundur lebih dari seminggu atau 10 hari. Walaupun mungkin itu masih belum normal buat orang-orang yang memang sehat ya, yang orang
Karena kan banyak temen aku yang benar-benar telat sehari udah positif gitu ya. Kalau aku kan memang orang yang mindset sempat ngawur gitu lah. Menurutku maju mundur 1 minggu itu udah kayak achievement yang sangat luar biasa buat period aku gitu loh. Jadi tuh kayak lumayan gitu loh. Itu jauh much more better daripada aku yang dulu-dulu. Jadi kayak aku mundur atau maju itu seminggu, nggak pernah lebih. Sehingga ya range-nya itu walaupun mungkin masih tidak normal tapi masih mulai kebaca lah gitu ritmenya kayak gitu. Itu yang aku rasain kenapa aku mau minum rimpang gitu. Jadi karena yang tadi aku bilang aku sebenarnya anaknya picky buat makanan, aku pilih-pilih buat minum kayak gitu. Cuman karena memang berasa ke tubuh itu ada manfaatnya, sehingga aku mikir ya why not gitu loh. Ini kan mana tahu salah satu ikhtiar, dan yang tadi aku bilang salah satunya adalah bukan buat promil awalnya, tapi memang nggak pengen sakit aja selama di Inggris. Dan kalau aku ketanyain ke Mamas juga ngerasa kayak ya badannya jadi anget gitu loh. Terus kayak dia kerja pulang malam kayak no problem gitu. Sehingga ya itu alhamdulillah, semoga mana tahu kalian ikhtiar dengan rimpang ini juga cocok kayak gitu. Terus yang kedua mungkin aku sudah nggak makan gula setahun ini. Gula ya guys, bukan coklat, bukan ice cream, gula pasir. Takutnya ntar aku ngomong yang kadang aku bakal bilang gila lu tiap hari makan coklat gitu. Jadi aku emang ngurangin gula pasir, itu juga dengar dari sarannya dokter Zaidul itu. Dan alhamdulillahnya lagi di sini madu itu murah guys, madu asli kayak gitu. Jadi memang kita nggak pernah minum kayak bikin teh hangat itu udah nggak pernah sama sekali pakai gula gitu. Terus mungkin kayak gimana ya, jadi kita memang di sini sampai punya botol madu itu ada berapa buah gitu loh, saking kita memang selalu beli madu gitu. Apapun minumannya biasanya kita campurnya madu kayak gitu. Nggak tahu wallahu alam itu juga ngaruh atau tidak, tapi ya itu mungkin salah satunya juga kan karena aku mengurangi gula yang kayak gitu. Terus sama mungkin selama di Inggris ini kami masak gitu, itu hal yang mungkin tidak pernah kami lakukan waktu kami di Indonesia, karena kan di Indonesia kerjanya sama ya, pergi pagi pulang sore, terus kayak pulang-pulang udah capek kayak gitu kan. Nah di sini kan alhamdulillah akunya kuliah doang, terus kayak Mamas juga waktu kerjanya bisa lah kalaupun itu bisa bawa bekal gitu loh, karena kan memang satu cari makanan halal susah, kedua memang harganya mahal-mahal banget gitu kan. Kayak kalau di kantin Mamas pasti nggak akan ada makanan halalnya, sehingga kalau nggak aku bekelin ya Mamas mau makan apa gitu. Akhirnya perlahan itu kita belajar masak gitu, dan ternyata kalau masak sendiri ya mungkin kualitas makanan itu lebih baik kan, kayak lebih bersih, kita tahu yang ngolah kita, yang nyuci kita, terus kayak kita nggak pakai mecin yang aneh-aneh yang kayak gitu, kita cuman bumbunya standar aja yang kayak gitu. Jadi mungkin juga ini yang bikin gaya hidupnya jadi memang berubah kayak gitu guys. Jadi mungkin dari dulu waktu aku ke dokter kan kayak dokter tuh suka bilang kayak diganti dulu lifestyle-nya gitu. Kalau dulu kan mungkin kayak suka susah dok, kerja capek segala rupa, tapi setelah nyampe sini alhamdulillah itu karena memang terpaksa awalnya, tapi jadi ya udah jadinya karena gaya hidupnya berubah tuh alhamdulillah banget berasa ke badannya gitu. Itu kayak kita emang hampir tiap hari masak ya, nggak pernah nggak masak gitu kan. Kayak terus mungkin hal yang pasti juga kayak jajan-jajanan gitu ya. Kalau di Indonesia kan banyak godaan boba dan temen-temennya, kayak aku suka beli minum-minuman yang kayak gitu. Kalau di sini kan emang nggak ada ya. Kayak di sini aku kalau makan itu ya es krim aja gitu loh, nggak pernah yang beli olahan-olahan lainnya gitu. Coklat ya coklat aja, dan itu kan nggak yang sering kayak gitu. Kalau dulu kan kayak boba-boba gitu kan katanya jahat toh. Terus kayak Mama Wahyu juga di sini kopi itu jarang ya, paling kita kalau ke Starbucks cuman kalau kita lagi jalan-jalan gitu. Kopi ya kopi sekali doang, kopi di malam hari kalau dia mau yang kayak gitu. Jadi mungkin baik di aku dan di suamiku gaya hidup kami berubah, mungkin itu merubah kualitas kami, kualitas sehatnya kami gitu guys. Jadi ya itu alhamdulillah juga nggak nyangka sama sekali sih. Sama mungkin sebulan sebelum positif itu aku malah makin, sebulan atau 2 bulan sebelum positif itu makin kenceng diet. Karena kenapa? Karena Mas Wahyu itu kurusan. Jadi kayak Mas Wahyu kan kerjanya capek ya, dan aku nggak terima dia kurus sendiri. Jadi awal mulanya tuh gitu doang sih. Jadi akhirnya aku mau diet gitu, karena kali kan kalau foto dianya cakep, kurus, guenya gendut gitu kan. Itu awal mulanya kenapa akhirnya aku diet juga gitu. Itu bahkan sebulan 2 bulan sebelumnya aku betul-betul nggak makan olahan tepung sama sekali. Padahal kalau yang kenal aku tuh suka roti ya. Aku suka croissant, aku suka roti tawar dikasih Nutella dan teman-temannya kayak gitu kan. Aku kayak tiap pagi maunya makannya roti gitu kan. Nah itu aku benar-benar nggak makan olahan tepung sama sekali. Bakwan no, yang kayak gitu, gorengan no. Pokoknya emang bener-bener nggak bikin kayak
biasanya kan tiap sore pengennya bikin bakwan yang kayak gitu, itu udah nggak pernah sama sekali sebulan sampai 2 bulan sebelum positif ini, karena pengen kurus aja kayak gitu. Terus aku olahraga juga, nggak olahraga sih, lebay kalau gue bilang olahraga. Jadi aku tuh cuman kayak, karena kan lockdown nih ya, bener-bener di rumah doang, jadi aku kayak memaksakan diriku kayak tiap hari aku harus bergerak tuh, at least setengah jam, apapun gerakannya, walaupun aku cuman jalan kaki di tempat yang kayak gitu. Jadi apapun gerakannya, aku takut. No problem. Mana dia? Hai. Itu yang matiin. Iya ada anjing. Yang satu hilang coba. Dia 2. Terus jadi apapun, jadi juga kayak sebulan 2 bulan sebelum itu aku rajinin memaksakan diriku untuk bergerak, karena aku kayak takut juga ya. Karena setelah waktu corona ini semua kuliahku kan benar-benar nggak ada sama sekali. Kalau Mas Ayu masih keluar kan, tiap hari masih jalan, masih olahraga, masih gerak lah. Aku tuh benar-benar di rumah doang, sehingga aku memang kayak mawas diri sendiri, kayak wah ini bahaya banget gitu, gue di rumah doang, tidur depan laptop, tidur lagi. Maksudnya kan kerjaan aku cuman bikin paper tuh ya, kayak nggak kemana-mana sama sekali, nggak sosialisasi, nggak jalan kaki keluar, sehingga aku memaksakan diri aku untuk gerak apapun itu, kayak sampai akhirnya aku tuh bikin kayak catatan gitu, kayak betul-betul per tanggal tiap hari aku gerak atau enggak gitu, jadi kelihatan gitu. Entahlah itu aku jogging kecil, entahlah aku zumba, entahlah aku mainin kayak barbel, dumbbell yang kayak gitu, pokoknya setengah jam, whatever itu aku lakuin. Pokoknya aku gerak gitu. Terus ya, dan aku bikin notes gitu, kalau seandainya aku udah keluar jalan-jalan belanja, itu udah gitu gerak gitu. Pokoknya aku memikirkan setiap hari wajib 30 menit gerak. Sehingga ternyata waktu aku midwife appointment pertama, waktu aku nimbang, aku kan setahun ini nggak pernah nimbang ya sama sekali gitu kan. Jadi kayak waktu aku kesini tuh mungkin aku lagi gendut-gendutnya ya, karena stres mau berangkat ke sini, nyiapin segala rupanya buru-buru, terus kayak stres nungguin beasiswanya, stres niatan hati pengen promil tapi nggak jadi promil, pokoknya stres, jadi tuh gendut banget tuh waktu kesini. Jadi waktu kemarin aku ke bidan, ke midwife appointment pertama kali, pas aku nimbang badan, itu malah berat badan aku mostly 10 kilo lebih kecil daripada aku terakhir kesini gitu loh, tahun lalu gitu. Aku aja kaget gitu loh, padahal itu posisinya aku udah hamil 8 minggu, kayak aku udah makan barbar lagi kan setelah tahu aku positif hamil gitu loh, dan aku udah agak gendutan lagi dari itu. Berarti kayak mungkin waktu sebelum aku hamil ternyata memang tanpa aku sadari kayak kelihatan sih, cuman ternyata di timbangan itu lumayan, mungkin nyampe 10 kilo gitu guys. Jadi ya aku sharingnya kayak gitu aja sih, nggak ada niatin apa-apa, nggak ada niatan menggurui atau apapun. Ini cuman sharing memang pengalaman kami kayak gimana gitu. Dan memang mau bilang ternyata memang bener lifestyle itu kunci dari semuanya gitu loh. Hal yang mungkin dulunya kayak aku anggap sepele gitu loh, atau jujur aja kayak aku dulu suka yang ya emang kenapa gitu, temen-temen aku yang lain juga yang gendut banyak hamil, terus kenapa gitu. Aku tuh dulu kayak punya jiwa yang kayak gitu loh guys. Jadi ya ternyata memang orang kan rezekinya beda-beda. Ternyata memang nasibnya pas di aku ya, setelah aku kurusan aku baru hamil yang kayak gitu. Jadi semangat semuanya, semoga semua yang sedang mendambakan buah hati, mendambakan garis 2 dipercepat sama Allah. Intinya memang mungkin butuh komitmen juga di antara keduanya gitu loh. Jadi kayak alhamdulillah kan kayak aku dan Mas Wayunya juga mau gitu loh, kayak minum rimpang ayo, terus kayak tiap hari olahraga di olahraga. Jadi kayak, karena menurutku ya kalau mau hamil itu nggak cuma perkara cewek sih. Kalau aku selalu punya komitmen kayak pemikiran kayak gitu loh, hamil tuh ya dua-duanya gitu loh. Apa, si cewek harus sehat, si cowok harus sehat. Terus dan aku percaya kalau kalian ke dokter juga pasti dokter akan nyuruh dua-duanya, kayak si cowok pasti akan disuruh tes sperma, cewek juga tes hormon dan segala rupa. Why ya, karena memang mau bikin anak tuh dua-duanya gitu loh. Oh ya, terus kayak apa ya, mungkin ya waktu aku kurusan itu dan segala rupa, aku juga kayak berhubungan ya, itu aku rutin. Jadi
rutin apa ya, bukan rutin, jadi kan kayak dokter kan sering bilang ya kalau orang yang mensnya tidak teratur itu kan masa suburnya suka bingung ditebaknya, sedangkan telur itu kan bisa dibuahi memang waktu pas subur-suburnya gitu ya. Jadi memang aku denger nonton kayak dari live IG-nya dokter siapa gitu ya, intinya kayak kalau kamu salah satu orang yang masa suburnya nggak jelas, berarti ya mungkin kayak intensitas kamu berhubungannya harus banyak dan harus kayak dikomitmenin kayak gitu. Kayak aku misalnya 2 hari sekali, ya udah betul-betul 2 hari sekali waktu itu. Jadi kayak who knows di antara waktu 2 hari sekali itu ada waktu masa subur aku gitu. Jadi tuh kayak apapun yang terjadi, kayak kalau misalnya Mas Wahyu udah capek pulang kerja, dia tidur dulu tapi nanti aku bangunin gitu. Jadi emang butuh komitmen yang kayak gitu guys. Aku akan ngebangunin Mas Wahyu kalau emang waktunya aku harus berhubungan yang kayak gitu. Mungkin itu juga salah satunya di antara waktu berhubungan itu mungkin ada yang pas sehingga terbuahilah si Dede gitu. Jadi mungkin segitu aja ya guys. Mohon maaf kalau cerewet seperti biasa. Banyak-banyakin berdoa karena memang pasrah sih ujung-ujungnya. Dan aku ternyata mungkin dulu aku sempat jadi orang yang suka stres, nangis kalau ada yang positif kayak gitu ya. Tapi ternyata pas kesini kayak 2 bulan terakhir ini kita malah lagi di masa kita lagi happy-happynya banget gitu loh. Jadi kayak nggak yang melulu pengen hamil no, tapi kayak lebih ya sudah lah gitu. Dan aku lagi happy karena aku agak kurusan waktu itu gitu. Jadi ternyata di saat puncak happy-happynya dan pasrah-pasrahnya itulah Allah kasih gitu. Dan kita emang nggak pernah tahu rezeki itu datangnya kapan. Dan kayak aku nggak pernah nyangka Allah ngasih setelah aku udah mau selesai kuliahnya. Jadi kayak mungkin rezekinya bertambah-tambah dan berkali-kali lipat di saat aku udah dapat pengalaman di sini hidup di Inggris. Terus aku juga pulang-pulang insya Allah bakal dapat bawa oleh-oleh Dede yang sehat gitu loh, kehamilan yang sehat, sehingga semua keluarga juga di rumah tuh kayak bahagia banget gitu. Kurang lebih kayak gitu sih guys. Terus kalau dari apa ya, sebenarnya udah itu aja. Terus mungkin aku yakin pasti ada beberapa yang udah sering dengar surat Maryam 1-11. Itu juga aku sering baca, walaupun aku jujur aja aku belum berkomitmen yang benar-benar 5 kali sholat aku baca 5 kali, enggak. Cuman mungkin setiap hari ya, kayak at least di sholat maghrib biasanya aku pasti ngajinya gitu kan. Karena aku belum ngaji yang 5 waktu sholat aku langsung ngaji, enggak gitu. Itu memang kemarin juga aku sempat rutin sih kayak berapa bulan ini gitu. Sampai saat ini aku lagi hamil ini juga aku masih berusaha rutin baca itu tiap hari. Intinya kan kita lagi berusaha, jadi kayak ya sudah ikhtiar dari segala macam cara. Terus mungkin sama aku juga tipe orang yang kalau untuk masalah promil-promilan itu aku termasuk orang yang rajin nanya ke siapapun gitu loh. Even ada temen yang aku nggak begitu deket tapi aku tahu mungkin dia abis kosong 3 tahun 4 tahun terus tiba-tiba hamil, pasti aku akan WA dia gitu loh. Karena kan kita nggak pernah tahu ya cara yang mana yang bisa gitu, cara mana yang pas gitu. Jadi mungkin tipsnya juga buat kalian nggak usah pernah malu gitu loh, curhatin aja ke teman kalian. Bukan curhat sih, tapi kayak tanya pengalaman dia, versi dia gimana. Namanya kita kan sedang ikhtiar dan Allah kan suka sama orang yang berikhtiar gitu. Jadi kayak gitu kurang lebih, udah lama ya. Jadi udah kayak gitu, itu semuanya bukan tips sih, tapi emang kayak sharing pengalaman aku aja kemarin. Mohon doanya agar kehamilan ini disehatkan dan dilancarkan, agar kami bisa bertemu dengan Dede dalam keadaan sempurna yang sehat. Terima kasih guys. Kalau ada yang mau nanya-nanya, aku dengan senang hati akan menjawab. Don't forget to like, comment, share, and subscribe Sarah Mamas YouTube channel. Dadah.